Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Terutama bagi teman-teman yang terjebak di dividen Adaro ya. Di video ini kita coba bagaimana strategi exitnya ya. Apakah kita akan biarkan saja sampai seberapapun saham Adaro, baru nanti kalau ada pantulan baru kita masuk lagi, ataukah kita pakai strategi exit ya. Nanti akan dibahas di video ini. Nah, kalau kita lihat ya, saham Adaro ini turunnya ada banyak banget teman-teman. Aku sendiri sudah minus 17% ya. Padahal dividennya cuman berapa kemarin? Kalau nggak salah 9% ya, nggak nyampe 10%. Jadi rugi ya 9%. Tapi floating loss ya, belum rugi karena belum dijual. Nah, kira-kira bagaimana nih saham Adaro ini? Apakah dia akan ada penguatan sebentar ataukah lanjut turun ya? Nanti kita bahas. Kalau di perdagangan hari Jumat kemarin, ini saham Adaro terendah di 2080 ya. Jadi malah turun terus ya. Di akhir perdagangan malah turun terus. Sempat paling tinggi di 2170 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari 22 Mei ini minus terus ya sama Adaro. Jadi sempat ada penguatan 2% ini ya. Setelah kumdit mana ini ya. Ini turun hampir 5%, kemudian turun lagi 5%, 10%. Setelah itu sempat menguat 2%. Nah, ini harusnya bisa exit di sini ya, teman. Tapi setelah itu ARB terus menguat lagi, turun lagi. Nah, ini. Kalau nggak salah kemarin kumditnya itu tanggal ini ya. Tanggal ini ya kalau nggak salah. Coba kita lihat kumditnya Adaro ya. Kumdit Adaro kemarin tanggal berapa coba? 22 Mei. 22 Mei ini tanggal berapa ini? Ini 17. Sebentar, pindah ini dulu. Ganggu ini. 19 Mei, 22 Mei ini teman-teman. Jadi sempat menguat 2% ini sebelum kumdit ya. Setelah kumdit langsung ARB di 2290. Terus sempat menguat ini ya. Sempat menguat tapi terus turun lagi 1%. Terus habis itu turun terus. Jadi turunnya ini dari 2400 sekarang udah turun 400 poin ya. Besar banget ini ya. 400 poin. Udah turun berapa persen nih, coba kita lihat. .400 dibagi 2400. Turunnya 16% ya. Dari harga sebelum kumdit ya. Jadi Adaro ini sebelum kumdit malah turun terus nih ya. Sempat di harga tertingginya di 3160 di 28 April. Kemudian mulai bulan Mei ini turun terus sampai kumdit. Nah, apakah skenario ini nanti dipakai oleh PTBA? Nah, kita nggak tahu ya. Tapi secara dividen PTBA lebih menarik ya. Biasanya lebih besar dibandingkan Adaro ya. Cuman Adaro ini dividennya kan 2 kali. Jadi teman-teman perlu pertimbangan juga kalau misalnya mau cut loss di Adaro,
nanti apakah cut loss sebagian. Kalau saran saya jangan cut loss semuanya ya, cut loss sebagian saja. Nanti misalnya teman-teman punya 10 lot ya, punya 100 lot lah ya, 100 lot nanti di cut loss 10% dulu ya, atau 10 lot 20 lot atau 20%. Nah, nanti kalau saham Adaro ini turun di bawah, yang 20% itu beli lagi di bawah. Nanti kalau ada kenaikan dengan 20% itu dijual lagi. Jadi terus seperti itu. Kalau misalnya nanti dibawa turun terus, walaupun harga sahamnya turun, tapi jumlah lot saham kita itu akan naik. Ini strategi pertama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saham Adaro ini masih dibawa turun ya, nanti kita lihat harga komoditas itu prediksinya bagaimana. Apakah mau turun lagi di $100 atau bahkan di bawah $100. Jadi kita nggak tahu ya apakah saham komoditas ini, batubara ini mau dibawa kemana ya, karena sangat tergantung dengan faktor global ya. Nah, pasokan batubara Australia, kemudian pasokan dari Cina, dari India dan lain-lain, kondisi politik global juga kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya nanti dibawa turun lagi, ini skenario-nya adalah saham Adaro ini mau dibawa turun lagi ya, bisa di bawah 2000 ya. Kalau kita lihat teknikalnya ini kan, ini sudah di bawah MA 100, di bawah MA 200, jadi downtrend teman-teman. Walaupun stokastik strong buy ya, MACD sell, William strong buy ya, tapi ini downtrend. Foreign, nah ini yang menarik teman-teman. Foreign tuh sudah mulai masuk sebenarnya. Foreign sudah mulai masuk. Apakah nanti tanda-tanda mau dibawa mantul dulu untuk hari Senin? Kita lihat ya. Kalau harga batu bara naik, mungkin hari Senin bisa ada pantulan ya. Saat pantulan seperti itu kita jual sebagian ya, untuk antisipasi misalnya nanti saham Adaro ini mau dibawa turun lagi. Nah, ketika dibawa turun lagi, yang kita jual sebagian itu kita belikan di harga bawah. Jadi tekniknya seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya cut loss sebagian ya, dengan asumsi saham ini mau dibawa turun ya. Tapi kalau misalnya saat tiba-tiba besok Senin sahamnya naik ya, ya kita bisa juga itu kita ikuti naiknya sampai berapa, begitu sudah nggak kuat kita jual sebagian juga bisa. Jadi kita jual sebagian, nah nanti itu turun, begitu turun di bawah kita ambil lagi di bawah. Nah, strategi ini adalah dipakai untuk teman-teman yang dananya sudah habis ya. Tapi kalau dananya masih ya lebih baik untuk average down. Cuman kalau misalnya kita dananya terbatas, misalnya kita sudah masuk ke beberapa portofolio dan yang untuk jatahnya Adaro ini atau portofolio Adaro ini sudah habis misalnya, ya sudah terpaksa kita pakai strategi cut loss sebagian itu. Jadi ketika sahamnya itu naik sedikit kita jual sebagian. Nah, nanti ketika sahamnya itu dibawa turun, dana yang sudah cair itu kita belikan di harga bawah. Terus seperti itu, naik lagi dijual sebagian lagi, turun beli lagi di bawah. Nanti misalnya saham Adaro ini dibawa turun ke misalnya 1800 atau 1500, harga saham kita turun tetapi jumlah saham yang kita miliki itu naik. Jadi otomatis floating loss kita itu juga berkurang. Jadi strategi seperti itu bisa kita terapkan. Oke ya, ini bisa diterapkan di saham apapun sebenarnya teman. Jadi termasuk saham batubara yang lainnya. Kalau kita lihat harga batubara, coba kita intip dulu ya per chart goalnya, yang tapi paling hampir sama ya dengan hari Jumat kemarin ya beritanya itu. Oh, ini masih hari Jumat ya. Masih turun lagi ya di 137 ya. Nanti untuk hari Senin kita lihat ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review strategi
apa ya, strategi exit dari jebakan dividen Adaro ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.